Video ini untuk menjawab salah satu pertanyaan yang ada di video saya, yaitu tentang mind art. Bang, apa sih itu mind art, Bang? Mind art adalah salah satu teknik menghipnotis tanpa harus tidur. Ada beberapa trainer hipnotis atau guru hipnotis menyebut sebagai hipnotis halus. Dan sebenarnya ini adalah waking hypnosis. Menghipnotis tanpa tidur. Iya, orang berdiri diangkat semakin berat, ngangkat tuh benar kuat. Diangkat semakin kuat. Halo, saya Ustaz Sulaiman, salam dikdaya. Di video kali ini saya ingin membahas salah satu pertanyaan dari komentar di video saya, dari Erik Pratamaksa. Pratamaksa, suka maksa. Yang bertanya, Bang, bahas tentang bagaimana cara menghipnotis mind art. Tulisannya mind art, tapi yang benar adalah mind pikiran. M-I-N-D, art. Itu adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Ferdian di dalam acara OVJ. Bagaimana menghipnotis tanpa harus tidur. Banyak yang tanya bahwa hipnotis ini apakah settingan? Ini adalah bukan settingan. Sekali lagi, mind art bukan teknik settingan. Ini adalah teknik hipnotis tanpa tidur yang sudah dikenalkan di zaman dulu dengan nama waking hypnosis. Lalu, apa perbedaan mind art, hipnotis halus, dan juga waking hypnosis? Sebenarnya ketiga istilah ini adalah merek dagang. Iya. Sebenarnya ketiga teknik ini hampir sama sih. Sama-sama menggunakan prosedur hipnosis dan juga NLP. Oke, ada hipnosis, ada NLP. Wah, Bang, apa itu NLP, Bang? Singkatnya, saya bisa sebut bahwa NLP ini adalah salah satu ilmu turunan dari hipnotis yang digabungkan dengan beberapa teknik lain. Oke, saya menggunakan istilah sendiri supaya gampang dipahami. Kalau teman-teman pengen tahu atau mempelajari lebih lanjut tentang NLP, ada e-book gratisnya. Saya akan nanti berikan di deskripsi. Ada e-book gratisnya tentang NLP, jadi teman-teman bisa mempelajari lebih lanjut di sana. Pada intinya adalah NLP ini mempelajari 3 guru sekaligus, yang salah satunya adalah Milton Erickson, salah satu punggawa dari hipnosis. Beberapa kajian dalam NLP ini banyak menggunakan referensi dari Milton Erickson. Dengan dasar ini, maka saya sebut sebagai NLP adalah salah satu ilmu turunan dari hipnotis, meskipun tidak melulu membahas hipnosis. Oke, teman-teman boleh protes. Itu adalah kesimpulan saya berdasarkan asumsi ini. Selanjutnya adalah bagaimana prosedur dari mind art atau hipnotis halus atau waking hypnosis. Kalau kita pelajari di pelajaran sebelumnya bahwa untuk prosedur hipnotis itu ada pre-induction, ada induction, ada deepening, ada deep level test, kemudian pemberian sugesti, dan kemudian terminasi, dan kemudian normal kembali. Nah, di waking hypnosis atau di mind art atau di hipnotis halus ini hanya ada pre-induction, kemudian pemberian sugesti, dan tanpa terminasi. Jadi hanya pre-induction dan pemberian sugesti saja. Di teknik mind art ini memotong beberapa tahapan dari hipnotis standar. Bang, kok bisa tanpa tahapan itu bisa terhipnotis? Jadi memang prosedur waking hypnosis ini tanpa menggunakan tahapan itu karena memang tanpa tidur. Jadi kita memainkan ini atau memberikan sugesti tanpa seseorang itu tidur. Tapi pada dasarnya tetap kita harus pre-induction-nya harus bagus dulu. Sekali lagi, kalau pre-induction-nya kurang tepat, maka di belakangnya juga ambiar. Di waking hypnosis atau di mind art atau di hipnotis halus ini juga sama. Harus diproses pre-induction ini benar dulu. Supaya pemberian sugestinya nanti masuk. Seperti yang kita jelaskan di depan bahwa prosedurnya kita menggunakan hipnosis dan juga NLP. Di prosedur hipnosis ini sudah seperti saya jelaskan di sebelumnya, kita menggunakan teknik sedikit shock to nervous system, tetapi yang soft. Nah, kita memanfaatkan blanknya pikiran itu di 0,45 detik.
Blanknya ini bisa dimainkan, tetapi ingat ini cepat sekali, 0,45 detik. Setengah detik aja nggak sampai. 0,45. Kalau setengah detik berarti 0,5, ini 0,45. Hampir sedikit setengah detik. Oke, nanti videonya kita putar bagaimana permainan dari mind art atau hipnotis halus atau waking hypnosis ini. Jadi di sana ada kejutan yang kita berikan, meskipun tidak seperti yang kita contohkan di video sebelumnya. Kalau di video sebelumnya tentang shock to nervous system-nya atau shock induction-nya, jabat tangan misalnya, kemudian tarik tidur dengan keras dan cepat. Nah, kita gunakan shock induction-nya versi soft. Oke, nanti amati videonya. Nah, itu teman-teman bisa amati videonya untuk melihat shock-nya di mana. Kemudian di dalam NLP-nya itu ada submodality, ada juga framing dan reframing. Apa itu submodality, apa itu framing dan reframing, kita juga jelaskan di e-book. Teman-teman bisa download saja di sana e-booknya NLP. Itu ada menjelaskan dasarnya kenapa mind art atau hipnotis halus atau waking hypnosis ini bisa dilakukan. Jadi sekali lagi ini bukan ilmu yang berdasarkan mantra, ini murni ilmu yang bisa dipelajari oleh siapapun dengan menggunakan hipnosis dan juga NLP. Sekali lagi ini adalah murni ilmu psikologi, tanpa sihir, tanpa jin, tanpa mantra, tanpa tenaga dalam, dan tanpa pengisian. Oke. Demikian untuk penjelasan dasarnya. Untuk video demonya tentang mind art atau hipnotis halus atau waking hypnosis bisa saksikan video di berikut ini. Nama siapa? Rifan. Coba tangannya begini. Nulisnya gimana? R-I-F-A-N. R-I-F-A-N. Bayangin tulisannya ada di sini. Ada? Jelas? Jelas. Hurufnya gede semua atau campur? Gede. Gede semua. Ada warnanya? Ada. Ada warnanya? Kalau saya hapus gini namanya hilang ya, tapi kalau diginiin namanya ada ya. Kalau dihapus gini namanya hilang, termasuk dari memori, dari pikiran. Tapi kalau diginiin namanya ada, Rifan. Nah, sekarang saya hapus, namanya saya hapus. Makin diingat makin lupa, karena namanya udah dihapus, udah dibuang dari pikiran, dari memori. Sekarang namanya siapa? Makin diingat makin lupa. Namanya siapa? Coba namanya. Namanya kita ganti ya. Nah, barusan. Sekarang kita namanya pakai nama R-I-N-I. Ada kelihatan? Udah. Dibaca? Baca. Ya, ini namanya. Ini namanya siapa? Ini Dari dulu. Dari dulu namanya apa? dari lahir. Dari lah. Tangannya ke depan semua. Namanya siapa? Fajri. Fajri. Iya. Oke. Namanya saya tulis di sini ya, Fajri. Namanya di sini? Oke. Saya hapus namanya, hilang. Namamu sekarang hilang, namamu nggak ada dalam pikiranmu, namamu hilang, nggak ada di pikiran. Saya buang. Hilang semuanya, namamu udah hilang di pikiran. Hilang. Semakin aku coba mengingat, semakin lupa. Namanya siapa? Semakin lupa. Namanya siapa? Semakin lupa. Lupa. Namanya siapa? Namanya siapa? Oke. Nama Kiki. Oke, aku tulis di sini. Kiki. K-I-K-I. Oke, sekarang bayangin ini adalah papan. Saya hapus. Sekarang hilang. Nama kamu hilang. Oke, kamu siapa? Kamu siapa? Hilang kan? Hilang. Sekarang lah ganti ya. Ini apa? B. Ini apa? E. Ini apa? J. Ini apa? Dibaca? Oke. Sekarang kamu jadi bejo. Nggak tahu kenapa kamu jadi bejo. Namanya siapa? Yakin ya? Oke. Bisa berdiri nggak? Bisa berdiri nggak? Bisa. Yakin bisa berdiri? Bisa. Nggak bisa, makin dipaksa berdiri justru makin badannya begini terus kayak nempel di kursi. Coba paksa berdiri. Siapa? Kamu berdiri. Aku. Kamu berdiri. Bisa berdiri? Oh, Ya, gitu kan. Karena ini udah selesai jadi ya sudah kita pindah tempat ya. Ayo. Ayo kita pindah ke sana. Duluan ya. Gak bisa, Mania, gak bisa. Iya, tungguin deh, Rini. Kompak ya. Gak bisa. Gak mau. Gak bisa. Angkatin. Pelan. Angkatin. Nanti lepas 1, 2, 3 ini lepas dan nggak bisa berdiri. Coba untuk berdiri. Oke, lepas. Oke, nggak bisa berdiri, berat.
Semakin berat, semakin berat, semakin berat, semakin berat. Oke. Berat, 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 semakin berat, semakin berat. Oke, semakin berat, semakin berat. Masalahnya nggak tahu kenapa, tapi ada nggak bisa berdiri. Semakin coba berdiri semakin lengket, semakin lengket, semakin lengket. Itu bisa dibuka tapi semakin lengket di situ. Semakin coba berdiri semakin lengket. Oke, coba berdiri, berdiri semakin lengket, semakin lengket, semakin lengket, semakin lengket. Nggak tahu kenapa semakin lengket, semakin lengket. Oke, sudah menyaksikan videonya. Teman-teman bisa menyaksikan tadi. Ada shocknya mungkin tidak banyak. Teman-teman kalau jeli melihat shocknya ada di mana, bisa dapatkan itu. Kemudian kalau teman-teman pengen mempraktekkan ini, bisa saja sekali lagi perhatikan prosedur yang ada di video saya sebelumnya. Kemudian pahami sedikit tentang itu dan kemudian pahami teknik ini. Teman-teman bisa praktekkan ini di lapangan. Coba-coba aja dengan orang di sekitar Anda, teman-teman atau saudara, atau adik Anda, atau tetangga Anda. Sekali lagi pelajari teknik sebelumnya. Kalau sudah paham di teknik sebelumnya, teknik ini tinggal ngikuti, biasanya seperti itu. Dan untuk prosedur NLP-nya bisa download e-booknya di bawah. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang pengen belajar serius tentang hipnotis, bisa bergabung di kelas Jagoan Hipnotis. Buat teman-teman yang pengen belajar gratis, gampang saja tinggal subscribe channel ini. Nanti kita akan juga jelaskan beberapa permainan hipnotis. Teman-teman bisa pelajari itu dan bisa praktekkan di rumah. Like jika Anda suka, dislike jika Anda tidak suka dengan video ini. Saya Wisnu Sulaiman, salam Digdaya. Video ini dipersembahkan oleh kelasdigdaya.com, media belajar online untuk hipnotis, hipnoterapi, quantum mesmerism, dan juga NLP.